Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dari kelas 12 HCI ingin mempresentasikan hasil dari tes plan rancangan fungsionalitas aplikasi Nusantara Go. Kami beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri Ul Azmi, teman saya Muhammad Yustiansyah, Muhammad Iqbal Maulana dan Rizky Aslan Makadaf. Kemudian latar belakang. Jadi usability testing pada aplikasi Nusantara Go ini dilakukan untuk mengevaluasi kemudahan penggunaan aplikasi game edukasi yang berbasis lokasi dengan cara menggabungkan unsur permainan dan edukasi budaya Nusantara. Pengujian ini difokuskan pada pengalaman pengguna saat login, memahami mekanisme permainan, menjelajah peta, menjalankan misi hingga kenyamanan penggunaan aplikasi dengan tujuan mengidentifikasi kendala serta menjadi dasar perbaikan dan pengembangan agar aplikasi lebih mudah digunakan, menarik dan efektif sebagai media pembelajaran budaya. Kemudian tujuannya itu sendiri yang pertama itu adalah untuk menilai kemudahan penggunaan aplikasi Nusantara Go. Yang kedua itu untuk mengetahui tingkat kenyamanan pengguna saat menggunakan aplikasi. Nah, yang ketiga itu ada mengevaluasi pemahaman pengguna terhadap mekanisme permainan. Kemudian ada mengidentifikasi kendala yang dialami pengguna saat menjelajah dan menjalankan misi. Kemudian ada menjadi dasar perbaikan dan pengembangan aplikasi. Kemudian yang terakhir ada meningkatkan efektivitas Nusantara Go sebagai media pembelajaran budaya. Kemudian selanjutnya itu ada user. Yang pertama tu dia tu sebagai kelompok user mahasiswa dengan nama Ahmad Fauzan, di mana untuk kebutuhan itu yang pertama itu ada rute tercepat dan akurat, estimasi waktu tempuh real time, tampilan peta yang jelas, dan solusinya itu adalah navigasi GPS real time, alternatif rute otomatis serta tampilan peta sederhana dan jelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya presentasi saya ambil alih. Kemudian kita setelah ini ada user kedua, yaitu Kirani Octaviani, seorang mahasiswa berumur 20 tahun asal Banda Aceh. Dia tuh kebutuhannya tuh pencarian lokasi yang akurat dan petunjuk arah yang jelas. Sedangkan solusinya tuh fitur pencarian lokasi yang cepat dan navigasi langkah demi langkah. Lanjut. Lanjut. Selanjutnya ada Budi Santoso, berumur 38 tahun, pekerjaan orang tua, status menikah, domisili Medan. Jadi Bapak Budi ini dia membutuhkan edukasinya langsung ke inti, lalu alur permainan yang tidak berbelit, lalu game yang bisa dimainkan. Selanjutnya user ketiga yaitu Budi Santoso, seorang orang tua berumur 38 tahun, berdomisili Medan. Jadi kebutuhannya itu adalah edukasi yang langsung ke inti, alur permainan yang tidak berbelit, dan game yang bisa dimainkan bersama keluarga. Untuk solusinya sendiri, ringkasan materi edukasi, progres misi yang jelas, dan mode bermain santai. Lanjut. Selanjutnya ada Rizky Pratama, berusia 25 tahun, pekerjaan gamer, status menikah, dan domisilinya di Medan. Jadi dia membutuhkan game yang responsif, tantangan dan reward yang menarik, serta sistem level atau achievement. Untuk solusinya sistem leveling, lalu badge atau achievement. Selanjutnya ada tantangan harian dan tantangan mingguan. Selanjutnya ada Dimas Saputra, umur 25 tahun, pekerjaan gamers, status belum menikah, dan domisili Aceh Tengah. Jadi dia membutuhkan visual yang informatif, notifikasi yang tidak berlebihan, serta gameplay yang mengalir. Untuk solusinya membuat visual pada peta,
Lalu notifikasinya singkat dan jelas serta animasi sederhana tapi informatif. Selanjutnya ada Nurul Khairun Nisa, berumur 17 tahun, sebagai seorang siswi dan domisili di Aceh Besar. Jadi dia membutuhkan game yang menyenangkan, petunjuk misi yang jelas serta edukasi yang ringan. Untuk solusinya membuat penanda misi aktif, lalu menggunakan bahasa yang sederhana serta reward visual setelah misi harian selesai. Selanjutnya ada Andi Ramadan, berumur 17 tahun, sebagai seorang siswa domisili Aceh Besar. Jadi dia membutuhkan panduan bermain yang bertahap, tampilan yang sederhana, tujuan permainan yang jelas. Untuk solusinya membuat tutorial yang interaktif, progres bar misi serta instruksi singkat di layar. Selanjutnya user sampling. Jadi pengambilan sampling pada pengguna ini dilakukan untuk memperoleh masukan langsung terkait pengalaman penggunaan aplikasi Nusantara Go. Pengujian melibatkan 8 responden dan latar belakang yang beragam, yaitu mahasiswa, orang tua, gamers, dan siswa yang direkrut dari lingkungan kampus, tempat tinggal, komunitas game, sekolah, serta rekomendasi teman dan guru. Seluruh responden bersedia mengikuti pengujian setelah diberikan penjelasan mengenai tujuan usability testing dan manfaat aplikasi Nusantara Go dalam membantu navigasi perjalanan, kemudahan penggunaan aplikasi. Selanjutnya ada aspek usability. Jadi kemudahan proses login dan pendaftaran akun, pekerjaan tampilan peta ikon dan simbol navigasi, kemudahan dan kejelasan fitur dalam pencarian lokasi serta penentuan rute. Lalu ada kemudahan memahami notifikasi navigasi dan peringatan perjalanan. Lalu tingkat kenyamanan penggunaan aplikasi selama perjalanan, serta kejelasan navigasi GPS real time termasuk arah, jarak, dan estimasi waktu tempuh. Selanjutnya data yang disimpulkan. Sebagian besar pengguna dapat melakukan login dan pendaftaran akun dengan lancar, meskipun beberapa pengguna membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami alur. Untuk tampilan peta, ikon, dan simbol navigasi umumnya mudah dikenali, walaupun beberapa pengguna memerlukan waktu untuk beradaptasi. Untuk notifikasi dan peringatan dapat dipahami dengan baik. Untuk fitur pencarian lokasi dan penentuan rute dinilai mudah digunakan serta menampilkan hasil yang jelas dan relevan. Lalu untuk fitur pencarian lokasi dan penentuan rute dinilai mudah digunakan. Serta yang terakhir, aplikasi Nusantara Go dinilai cukup nyaman digunakan saat perjalanan. Namun pengguna tetap perlu menjaga fokus terutama saat berjalan atau berkendara. Selanjutnya, jadi kesimpulannya berdasarkan hasil usability testing, aplikasi Nusantara Go ini dinilai mampu digunakan oleh berbagai kalangan pengguna dan membantu proses navigasi serta pemahaman fitur secara umum. Pengujian menunjukkan bahwa sebagian besar fitur dapat dipahami dengan baik, namun masih ditemukan beberapa kendala yang perlu diperbaiki. Hasil pengujian ini menjadi dasar dalam pengembangan dan penyempurnaan aplikasi agar lebih mudah digunakan, nyaman, serta efektif sebagai media edukasi dan navigasi. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.